teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Sinta Natalia dengan NIM 20 2022 013 dan ditemani oleh teman saya yang bernama Audina Yesa Kristanti dengan NIM 20 2022 014. Nah, di sini kita berdua akan membantu kalian membuat media pembelajaran matematika dengan WordWall. Nah, WordWall sebuah platform berbasis website yang membantu guru untuk pelajaran matematika lebih menyenangkan. Nah, untuk sebelumnya, apa sih WordWall itu? Nah, WordWall itu adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan masih banyak lagi. Nah, menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dan dicetak pada kertas. Nah, aplikasi ini juga menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Guru juga dapat menjadikan konten buatannya sebagai tugas. Oke, untuk selanjutnya kita akan memberikan tutorial kepada kalian. Yuk kita simak sama-sama. Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan WordWall, selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita pilih web berikut yang pertama. Nah, di sini sudah masuk di websitenya. Lalu kita klik sign up to start creating. Nah, di sini kalian bisa masukkan email dan password kalian, tapi di sini juga dapat login menggunakan Google saja. Nah, sesudah muncul layar seperti ini, kita klik tombol Create Activity. Nah, di sini kita disediakan berbagai macam template. Kita bisa pilih salah satu yang kita inginkan. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya. Di sini kalian bisa menambahkan judul sesuai dengan game yang kalian buat. Nah, misalnya di sini saya menambahkan judul Ayo Belajar Refleksi. Kemudian di sini kalian juga bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan materi game yang akan kalian buat. Nah, misalnya di sini saya ingin menambahkan gambar diagram kartesius. Nah, jadi tinggal kalian ketik saja gambar yang ingin kalian cari, kemudian klik tombol pencarian yang ini. Setelah itu akan muncul banyak gambar yang sesuai dengan apa yang kalian cari. Kemudian kalian bisa memilih gambar yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya saya ingin gambar yang satu ini. Jadi tinggal saya klik saja. Kemudian di sini akan ada nomor 1, 2, dan 3 yang menunjukkan kunci jawaban di setiap soal. Nah, untuk labels ini adalah soalnya. Jadi misalnya pada label yang pertama saya memberi soal refleksi titik 3, -4 terhadap sumbu X. Nah, kalian bisa mengatur titik yang ada pada gambar sesuai dengan kunci jawaban. Jadi misal untuk titik yang ada nomor satunya berarti untuk kunci jawaban nomor 1. Untuk titik yang ada nomor 2-nya berarti untuk kunci jawaban nomor 2 dan seterusnya. Nah, pada label 2 kalian bisa isi soal nomor 2 dan seterusnya. Nah, pada bagian bawah ini terdapat tulisan add a label, ini artinya untuk menambah soal. Nah, jadi soalnya itu minimal 3 dan maksimal 24. Nah, kita bisa add a label di sini untuk menambahkan soal. Jadi akan terdapat nomor yang baru. Kalian bisa menambahkan soal sesuai kebutuhan. Nah, jadi begini kira-kira untuk tampilan dari soalnya. Selanjutnya jika sudah selesai, kita bisa klik done. Kemudian kita tunggu. Dan beginilah tampilan dari gamenya. Di sini kalian bisa mengedit konten kalian.
Kemudian kalian juga bisa mengganti judulnya. Dan di sini juga terdapat visual style yang lain yang bisa kalian coba sehingga tidak membosankan. Ini juga ada font. Kemudian ada option juga. Nah, untuk timer ini ada none, count up, dan countdown. Untuk none itu berarti tidak diberi timer saat mengerjakan gamenya. Kemudian untuk count up itu menghitung maju, dan countdown untuk menghitung mundur. Jadi siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan game itu. Nah, misalnya di sini saya memberi waktu 3 menit untuk siswa mengerjakan game itu. Jadi nanti ketika lebih dari 3 menit, gamenya tidak akan dapat dikerjakan. Kemudian untuk ini random different layout each play dan always the same layout. Nah, untuk different layout each play itu berarti susunan tata letak yang berbeda setiap bermain. Kalau always the same layout itu berarti tata letaknya itu selalu sama. Selanjutnya untuk shuffle labels after move ini ada dua pilihan, yaitu don't shuffle dan shuffle. Jadi ini untuk mengacak tata letak soal. Kemudian ini ada end of game, show answer, ini bisa dicentang atau tidak. Jadi ketika gamenya sudah berakhir, itu akan ditunjukkan jawabannya atau tidak, begitu. Kemudian di bawah sini juga ada leaderboard, di mana siswa yang mendapatkan skor tertinggi itu akan berada di ranking pertama, dan seterusnya. Nah, setelah kalian setting apa yang ada di option, kalian bisa klik apply to this activity. Nah, setelah kalian selesai untuk membuat gamenya, kita bisa klik share untuk membagikan game ini. Setelah itu, kita bisa masukkan kategori yang sesuai dengan materi yang sudah kita buat. Misalnya, game yang saya buat itu kan materi refleksi. Nah, materi refleksi itu ada di kelas 11. Jadi saya klik kelas 11, kemudian matematika, dan refleksi. Setelah itu publish untuk mendapatkan link dari game ini. Nah, setelah itu akan muncul link dari game ini. Nah, link ini bisa kalian copy dan kalian share untuk dimainkan. Setelah itu klik down dan kita coba buka link yang tadi. Dan inilah gamenya. Sangat mudah, bukan? Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.